Saya juga mungkin setelah ini tidak ikut campur tangan lagi, karena saya serahkan sepenuhnya sama pengacara dan Jonathan di masalah perceraian, karena masalah pidananya sudah mereka kemarin sudah cabut laporan. Kenapa cabut laporan? Sebenarnya kan si istrinya itu tidak pernah yakin bahwa dia punya ijong, punya visum. Jadi setelah beberapa kali kita sudah melakukan mediasi, selalu oke. Gitu. Tapi pada dasarnya enggak, karena istrinya itu pengen ijong itu masuk sebagai tersangka gitu. Akhirnya kita laporan, ternyata dia dipanggil SP2 dan dia langsung tanpa pengetahuan saya, tanpa formisi, tanpa apa, mereka udah menarik cabutan di hari Sabtu. Nah, kemudian di hari Sabtu berarti ada lagi dong sidang perceraian. Ada beberapa poin yang harus dia tanda tangani, tapi dia tidak mau tanda tangani. Nah, jadi perceraian ini pun ada beberapa yang mau sampaikan tuntutannya dia sama lawannya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan, bisa dijelaskan secara hukumnya biar gamblang, biar semua orang tahu bagaimana cara perlawanan dalam hukum perceraian ini, ya. Karena saya lihat ini setengah-setengah, dia mau tidak mau ini melepaskannya gitu. Jadi sehingga ditaruh hal-hal yang sangat berat yang mungkin kita tidak bisa ikuti. Ya, matikan aja itu dulu. Katakan Pak Beni ini tadi, dan kita sudah lakukan gugat balasan. Istilah gugat balasan di dalam hukum itu gugat rekonvensi. Jadinya apa yang diajukan dalam gugatan penggugat itu kita jawab semua, karena ada dasar-dasarnya. Karena begini ya, dari seperti yang rekan-rekan tahu, bahwa semua ini katanya ada will. Itu juga kita minta untuk dibuktikan di peradilan ini. Dan begitu juga mengenai, mungkin rekan-rekan wartawan tahu bahwa yang melakukan gugatan itu adalah istri. Itu dasar kita. Istri di dalam hukum Islam itu harus, kalau dia siap menggugat suami, maka dia siap membiayai atau hadana. Itu ada pasalnya. Itu pasalnya minta tuntutan kepada suami. Ya, jadinya ini semua ini kita buat gugatan dalam rekonvensi ya. Tapinya ini inti dasar. Jadinya apa yang dimasukkan dalam gugatan lawan itu kita bantah semua. Nah, begitu juga mengenai anak, mengenai karena di sini di dalam gugatan beliau ini kita udah masuk materi ya. Materi perkara, maka saya berbicara. Jadinya di dalam materi itu pihak penggugat tidak mengajukan pemeliharaan. Ada pasal 105 hukum Islam itu dikatakan memang benar, 105 anak yang belum di bawah umur itu hak ibunya. Tapi di dalam amar putusannya, amar putusan atau permohonan amar putusan gugatan itu tidak diminta oleh penggugat untuk pemeliharaan. Yang diminta adalah perwalian. Tolong digarisbawahi. Itu kita tolak. Perwalian itu ya beda dengan pemeliharaan. Nah, jadinya perwalian itu ada di pasal 107. Jadinya inilah satu ya, kita tidak berbicara ya mungkin mengenai yang lain-lainnya, semua kita bantah sesuai dengan dasar-dasar hukum yang ada. Jadi di samping itu juga semua yang apa-apa yang diajukan oleh penggugat kita bantah. Jadinya kita bantah, gugat kembali. Kita minta majelis hakim mohon mempertimbangkan pertimbangan hukum kita yang sudah ada dasar-dasarnya. Ya, 105 memang itu benar. 105 itu benar dikatakan bahwa anak yang di bawah umur adalah haknya kepada ibunya. Tapinya di dalam amarnya itu tidak diminta. Akhirnya kita gugat balik, kita yang minta agar anak yang di bawah umur itu kita yang melakukan pemeliharaannya. Nah, mungkin ada pertanyaan lain, nanti terlampau lebar nanti saya mungkin gugatan rekonvensi ini sudah ditanggapi oleh pihak sebelah? Belum. Jadinya mungkin begini, perlu saya katakan. Gugatan rekonvensi itu bisa dimasukkan di dalam sebelum adanya
Jawab. Jadinya gugatan rekonvensi itu bisa dimasukkan di dalam jawaban. Kita masukkan sekarang dalam jawaban. Berikut juga gugatan rekonvensi. Itu menurut hukum acara. Hukum acaranya. Jadinya kembali, kalaupun apa yang didugakan oleh pihak-pihak penggugat sesuai dengan pasal 1866 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata, silakan buktikan secara formil. Kita mau cari, kalau di perdata adalah pembuktian di pasal 156, 156 itu ada, tapi poin A, apabila istri yang mengajukan gugatan, maka istri harus siap. Ya. Itu kata hukum Islam. Kata hukum Islam harus siap untuk melakukan pembiayaan. Malah kalau ditarik nanti sampai A, B, C, D-nya, memang ada dituliskan bahwa klien kami tidak bisa siap memberikan apa, tapi nggak bisa dipaksa sekian begitu. Tidak bisa. Jadinya di sini ya kita minta ya, oke, sesuai dengan pasal 156 ini, klien kami saudara Ijong ya semampunya. Tapi ya saya yakin lah. Karena sedikit saya tambahkan, kalau Ijong itu kan bukan pegawai negeri ya. Kalau pegawai negeri itu kalau saya ingat di dalam hukum Islam itu pun ada dua hal yang dia patut kasih, yaitu harta kayak semacam pemberian kepada istri, kayak kayak mahar ya, apa namanya? Kalau kita kasih lah itu seperti benda-benda gitu. Nah kalau di dalam yang kedua bahwa Ijong itu kan pekerjaannya artis. Ada syuting ya ada uang, kalau enggak ya dia nggak punya uang kan begitu. Jadi artinya dia akan mencukupi sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau si Ijong itu pegawai negeri, ya itu sudah dimasukkan ke dalam undang-undang kita bahwa ada dipotong gajinya buat anaknya. Gitu. Ini saya tambahin lagi, kecuali ya seperti ada pertanyaan teman-teman tadi, ini kalau Ijong yang menggugat, maka diwajibkan dia melakukan pembiayaan anak-anaknya, hadana. Tapi nanti jadi ditarik pula nanti gugatannya ini. Udah tidak bisa. Ini hukum acara. Kalau bisa tarik menarik ini nanti udah nggak bener. Hukum ini ada aturan acaranya. Kecuali tadi dia menarik gugatan sebelum kami masukkan jawaban dan rekonvensi. Berarti cerai ya? Berjalan terus. Cerai ya? Begini, dari segi ini juga, itu kalau suami yang melakukan talak cerai, maka suami siap-siap memberikan hadanah. Itu 149, kompilasi hukum Islam. 156, istri gugat suami, ya harus berpikir dong. Siap-siap gugat suami berarti udah siap segalanya. Itu di poin A-nya. Kemudian lagi, 105 ya, pasal 105 itu anak yang belum 12 tahun seperti saya katakan tadi. Kemudian ada pertanyaan teman kemarin waktu ada konfren kemarin itu mengenai Ijong kenapa satu atap rumah. Ya mungkin seperti dikatakan, saya tidak berbicara mengenai pidananya. Kami ajukan selaku kuasa hukum agar Ijong itu bisa bebas. Itu ada tertulis di pasal 136. Jadinya Ijong bisa keluar, bisa masuk. Kalau terjadi keributan, perkelahian, itu salah juga kalau nggak kita ajukan. Jadinya kami mohon nanti tanggal 14, nanti itu ya mudah-mudahan ya 28 nanti itu mudah-mudahan kita ajukan. Nggak mungkin kita ajukan di dalam amar putusan karena belum tahu pihak sana nanti akan melakukan perlawanan melalui duplik lagi, dan belum tentu putus juga perceraian ini di pengadilan agama ini aja. Bisa-bisa salah satu pihak banding dan tidak puas dengan banding, kasasi. Apabila diperbiarkan begini dengan adanya laporan-laporan KDRT, kalau terjadi tindak pidana di rumah itu, siapa yang tanggung jawab? Tapi di pasal 136 sudah kami mohonkan, dan tanggal 28 nanti kami ajukan permohonan itu agar klien kami saudara Ijong itu bisa, kalau ribut ya dia keluar, jangan nanti dikatakan dia menelantarkan anak. Jadinya itu dasar kita. Kemudian dilihat dari segi laporan-laporan, pasal 3 Kitab Hukum Islam, kompilasi hukum Islam,
Ini udah menyalahi. Pasal 3 itu tujuan perkawinan adalah sakinah, mawadah dan rahmah. Warohmah. Ya. Jadinya di sini nih dengan adanya terjadi percekcokan ini sudah tidak ada lagi bisa tercapai pasal 3 ini tadi. Nggak bisa suruh ijong talak 4. Wah, itu nggak hak kita. Kalau ijong yang melakukan gugatan, dia namanya talak cerai. Kalau wanita itu melakukan gugatan, itu gugatannya adalah gugatan perceraian. Permohonan cerai. Terpisah. Nah, terpisah kembali apabila jadinya itu aja saya rasa.